Nah, di sini kan orang tua, kalau kita menginginkan gitu, hanya hal-hal yang baik yang ada di dalam diri si anak, ya kita yang harus membantu anak gitu, agar timbul hal-hal yang baik ini. Jadi nggak mungkin gitu anak dari dia kecil gitu kan, sampai dia besar tanpa keterlibatan orang tuanya. Meskipun faktor ada internal eksternal misalnya. Benar. Tapi akan lebih kuat pengaruh orang tuanya. Orang tua sih. Apalagi ke faktor gen, misalnya gen orang tuanya cengeng juga. Kayaknya nggak ada. Saya belum pernah dengar loh. Ceritanya kan yang beredar di masyarakat ya gen gitu ya. Orang tua cengeng juga. Oh dulu bapak kamu juga cengeng gitu ya. Gitu kan. Sama-samain gitu. Tapi sebenarnya bukan gara-gara gen itu, karena orang tua mengajarkan itu kan. Iya, orang tua tanpa mereka sadari, mereka malah mengajarkan hal-hal yang negatif gitu. Karena setiap anak itu adalah anak yang pemberani. Tetapi ada tapinya, kalau kita menimbulkan sifat berani itu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, ya sudah, itu jadikan sebagai pembelajaran bagi si anak. Gak apa-apa nak, ini jadi pembelajaran buat kamu. Ayah sama bunda yakin kamu akan bangkit lagi. Nah akhirnya kan anak jadi timbul semangatnya, timbul sisi beraninya. Bukan malah mundur. Bukan malah mundur dan nangis gitu kan. Ada nangisnya lagi. Iya. Jadi dia memiliki sifat pantang menyerah gitu dalam kehidupannya. Nah di sini kan peran orang tua yang sangat signifikan gitu. Kalau kita sampai tidak mau terlibat di sisi itu, akhirnya orang lain lah yang akan terlibat di dalam tumbuh kembang anak-anak kita. Iya, malah kita kaget ya nanti. Benar. Kenapa anak gue dicengeng? Iya. Ini siapa yang ngedidik gitu kan? Nah akhirnya kan kita malah terlanjur kecewa misalnya, kok anak saya jadi cengeng begini gitu. Padahal kita sendiri aja tidak mau terlibat dalam tumbuh kembang anak-anak kita. Kita membiarkan lingkungan mengambil alih. Nah kalau lingkungan yang mengambil alih ini ada lingkungan yang sehat, ya salah. Kalau yang tidak sehat bagaimana? Itu masalahnya. Malahan mereka memberikan masukan-masukan yang negatif kepada anak kita, dan anak kita mengaminkan lagi. Nah akhirnya kan ya nggak aneh gitu, sifat-sifat yang negatif lah yang ada di dalam diri anak kita. Nah di sini makanya para orang tua harus sadar gitu. Sebenarnya anak bisa menjadi cengeng, bisa menjadi pemberani, itu tergantung dari orang tuanya. Faktor dominan itu ada di orang tuanya. Kita jangan merasa bahwa waduh faktor eksternal nih, misalnya lingkungan di luar keluarga nih yang paling kuat dominasinya, yaitu pola pikir yang salah gitu. Berarti kan sebagai orang tua kita kalah pamor gitu. Iya, meskipun sekelas misalnya keluarganya sendiri, neneknya misalnya. Iya. Nah kalau orang tuanya kalah pamor itu bakal repot juga sebenarnya. Benar. Ya makanya kalau saya sih baiknya kalau kita sudah memutuskan ya berumah tangga, apalagi sudah memiliki anak, ya janganlah kita hidup satu rumah dengan orang tua kita. Karena apa? Ya kadang yang namanya kakek, nenek kan paling sayang sama cucunya dibandingkan dengan anak-anaknya. Akhirnya ketika cucunya, ya anak kita ini dirawat oleh mereka, cucunya ini pasti akan menjadi cucu kesayangan gitu, yang dia tidak boleh susah, dia tidak boleh sulit, ya kan? Iya. Dan akhirnya kedua kakek neneknya ini menjadi selalu superhero bagi anak-anak kita, ya kan? Akhirnya bagaimana anak kita ini dapat melatih sisi keberaniannya. Nah di sini orang tua harus sadar gitu. Kalau kita memang sudah memiliki anak, ya sudah keluarlah dari rumah orang tua kita gitu. Jangan mentang-mentang kalau kita tinggal di rumah orang tua ada yang nyuciin baju kita, ada yang masakin kita gitu kan. Terus kita merasa ada di zona nyaman. Jangan sampai itu terjadi gitu. Karena ini
sangkut pautnya terhadap anak-anak kita gitu. Ya. Kan kita nggak mau dong memiliki anak-anak yang mentalnya itu lemah gitu. Tidak kuat menghadapi masalah, kesulitan di dalam kehidupannya. Dia akan sulit nanti di masa depannya kan? Benar. Itu seperti kita kayak menanam bom waktu saja gitu. Yang nanti ketika anak kita dewasa meledak, ya kita baru kaget gitu kok. Anak saya nggak bisa survive ya di dalam kehidupannya gitu. Iya, apa harus diantar. Iya, apa harus diantar sampai juga dia udah ada bulu di keteknya masih aja gitu kan, kemana-mana harus kita anterin gitu kan. Iya, ada Pak kayak gitu. Jadi udah umur 22 tahun masih bikin ATM diantar. Iya. Nah itu ya jangan sampai terjadi gitu. Jadi, sama anak kita. Kalau misalnya pola asuh cengeng seperti itu dilanjutkan bahaya juga ya Pak. Bahaya. Itu dibiarkan gitu aja. Benar. Gitu. Karena kita merasa nih kalau anak kita titipkan sama orang tua kita kan merasa anak kita dalam lingkungan yang aman. Padahal kita salah dalam memiliki persepsi gitu. Bukannya aman, tetapi anak kita yang akan mendapatkan akibatnya gitu di masa depannya dia. Karena lingkungannya tidak mendidik dia untuk menjadi anak yang pemberani. Padahal anak pemberani ini kan dari kecil dia sudah harus dong menghadapi yang namanya masalah. Dia harus dapat menyelesaikan masalahnya sendiri gitu kan. Dia harus belajar hidup mandiri. Nah di sini kan anak harus dibiasakan gitu. Nggak mungkin anak tiba-tiba pas dia sudah dewasa gitu, dia tidak pernah dibiasakan hidup mandiri dari kecil. Apakah bisa ketika mereka dewasa mandiri, gitu sudah bisa mandiri? Kan nggak mungkin gitu. Pasti kan manusia ini butuh proses dalam pembentukan karakternya. Apalagi kalau kita ingin membentuk karakter yang positif di dalam diri si anak kita, ya berarti kan harus kita mulai pupuk gitu di usia mereka sedini mungkin. Nah makanya anak menjadi cengeng itu bukan ujuk-ujuk gitu, pasti ada penyebabnya gitu. Apalagi kalau orang tua tidak terlibat langsung nih dalam tumbuh kembang anak-anak kita, terus kita dengan gampangnya ngecap anak kita cengeng. Iya sih, banyak kan begitu. Iya. Nah ini kan akhirnya anak nih sudah kita tidak perhatikan, tapi kita hanya bisa menghina gitu kan. Iya, apalagi kalau misalnya anak itu merespon ya. Benar. Orang tua kayak gitu sih. Makin repot lagi tuh, urusannya panjang lagi gitu kan. Benar. Iya. Ini kan kasihan gitu kan kalau kita melihat bahwa nasib anak kita nanti di masa depan itu akan seperti apa. Padahal kan anak kita ini ya mau nggak mau ya tanggung jawab terbesar itu ya ada di tangan orang tuanya. Makanya kita sebagai orang tua ya harus mau gitu selalu terlibat di dalam tumbuh kembang anak-anak kita. Kita jangan merasa bahwa anak ini dari kecil hingga besar itu bisa mengalir begitu saja gitu tanpa ada campur tangan kitanya. Kalau kita memiliki pola pikir seperti itu, ya jangan salahkan. Kalau nanti di masa depan anak-anak kita akan lebih banyak hal negatifnya gitu yang ada di dalam diri anak kita. Jadi entah itu cengeng, pemberani, apapun itu tergantung orang tua bagaimana cara menghadapinya. Benar banget. Terima kasih padanya. Udah jelas itu. Ya, itu jangan ditanyakan lagi. Faktornya apa nih faktornya? Jangan ada diri Anda sendiri coba kan. Oke, baik. Siapapun yang bertanya tentang masalah anak cengeng atau Anda termasuk anak yang cengeng, silakan langsung saja ditanyakan lewat link deskripsi. Ada email, ada Telegram dan juga artikel-artikel juga atau video di podcast blogspot.com. Dan kalau misalnya sudah bertanya, pasti kita akan bahas dan pasti kita akan bahas. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.